Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa dengan slogan 4M. 1. Memakai masker, 2. Mencuci tangan, 3. Menjaga jarak, dan 4. Menghindari kerumunan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air pada pembelajaran kelima. Minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai negara-negara ASEAN. Sekarang kita akan membahas mengenai tujuan dan manfaat kerjasama ASEAN. ASEAN merupakan wadah organisasi untuk bekerja sama antara negara-negara yang ada di dalam kawasan Asia Tenggara yang diprakarsai oleh 5 negara, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Lalu disusul 5 negara lain yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Tujuan ASEAN itu untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan di kawasan Asia Tenggara. Nah, ini adalah tujuan global didirikannya negara ASEAN. Pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Kedua, untuk meningkatkan stabilitas dan perdamaian. Ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif. Keempat, untuk saling membantu di bidang sarana, pelatihan, dan penelitian di bidang pendidikan, kesehatan, teknik, dan administrasi. Kelima, untuk menjalin kerjasama yang lebih efektif untuk meningkatkan hasil pertanian, industri, perluasan perdagangan, perbaikan sarana, transportasi, komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyat di negara-negara anggota kawasan Asia Tenggara. Keenam, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara-negara Asia Tenggara. Ketujuh, mempertahankan kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional. Ini adalah manfaat kerjasama antar negara ASEAN. Pertama, menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara anggota. Kedua, yaitu semakin dikenalnya budaya kita oleh negara ASEAN yang lain. Ketiga, terciptanya kawasan damai, bebas, dan netral dari pengaruh negara luar. Keempat, meningkatnya investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. Kelima, semakin luasnya pasar internasional. Keenam, pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Ketujuh, memperluas lapangan pekerjaan. Kedelapan, meratanya perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara ASEAN. Nah, sekarang bukalah buku tugas kalian. Coba tulis 4 pertanyaan ini dan berikan jawabannya. Ingat, tugas-tugas kalian yang dalam waktu kurun 1 minggu harus segera kalian serahkan kepada ketua kelompoknya masing-masing, agar ketua kelompok dapat menyerahkan tugas kalian kepada ibu secara langsung setiap hari Jumat. Sekarang kita beralih kepada materi SBDP mengenai bagaimana cara membuat brosur. Kalian tahu apa itu brosur? Bagaimana bentuk brosur? Ibu rasa kalian sudah tahu ya, karena kita pernah membahas materi ini di kelas 5. Kita hanya akan membahas secara sekilas. Jadi, brosur adalah salah satu bentuk reklame berisi informasi-informasi tentang produk atau imbauan tertentu. Biasanya dalam brosur terdapat tulisan dan gambar yang disusun secara menarik agar pesan yang disampaikan dapat terbaca dengan baik oleh pembacanya. Nah, di bawah ini ada contoh brosur. Langkah selanjutnya adalah bagaimana cara membuat brosur. Pertama, menentukan tema dan ide yang akan disampaikan. Kedua, yaitu memilih jenis brosur yang akan dibuat. Ketiga, memilih judul yang menarik agar pembaca langsung tertuju pada brosur tersebut. Keempat, mengatur tulisan pada informasi tersebut agar lebih mudah dibaca seperti ukuran huruf dan jenis hurufnya. Kelima, menyesuaikan ukuran gambar dengan tulisan. Nah, di samping ini adalah salah satu contoh brosur Saung Angklung Ujo. Penjelasan mengenai brosur telah selesai. Jangan lupa dalam pembelajaran ini ada 2 tugas yang harus kalian kerjakan. Pertama, mengenai pertanyaan yang berkaitan dengan negara-negara ASEAN. Kedua, yaitu membuat atau menggambar sebuah brosur. Materi telah Ibu sampaikan, jadi pembelajaran hari ini telah selesai.
jaga kesehatan, tetap berada di rumah, selamat belajar, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.